Pernah kepikiran nggak gimana caranya obat-obatan penting, enzim di deterjen, atau bahkan biofuel itu dibuat? Jawabannya bukan di pabrik baja yang masif, tapi di dalam triliunan pabrik super kecil yang nggak kelihatan mata, yang kerja non-stop buat kita. Nah, hari ini kita bakal ngintip masuk ke dunia fermentasi substrat cair yang luar biasa ini. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita kenalan dulu apa itu fermentasi substrat cair. Terus kita bakal coba jadi kokinya, ngeracik resep yang pas buat para mikroba. Habis itu kita ganti peran jadi insinyur yang ngatur kondisi pabriknya. Kita juga bakal lihat produk-produk keren apa aja yang dihasilin, dan terakhir kita simpulkan apa sih kunci sukses di baliknya. Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin produk-produk canggihnya, kita harus paham dulu dasarnya. Apa sih sebenarnya mesin yang ngejalanin semua ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Wow, coba lihat deh ukurannya. Gede banget kan? Ini jelas bukan laboratorium biasa. Bayangin aja, di dalam satu tangki baja itu ada triliunan pekerja mikroskopis. Bisa dibilang, mereka ini tenaga kerja paling efisien di planet ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Terus, gimana caranya kita nyuruh triliunan makhluk super kecil ini buat ngerjain apa yang kita mau? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya supaya hasilnya banyak banget buat skala industri gitu? Jawabannya ada di proses yang namanya fermentasi substrat cair. Gampangnya gini deh, kita itu kayak bikin sup dengan gizi super lengkap. Terus mikroba-mikrobanya kita masukin ke dalam situ. Nah, karena lingkungannya cair, mereka bisa bebas bergerak, makan sepuasnya, berkembang biak, dan yang paling kita tunggu, mulai memproduksi sesuatu buat kita. Dan ini nih yang bikin metode ini jenius. Karena semuanya cair dan terus diaduk, setiap mikroma jadi kebagian makanan yang rata. Tapi yang paling krusial adalah kita jadi gampang banget ngontrol semua kondisinya, suhu, tingkat keasaman, semuanya. Kemampuan ngontrol inilah yang jadi kunci kenapa metode ini bisa dipakai buat produksi skala raksasa. Lanjut ke bagian 2. Kalau fermentor itu pabriknya, berarti langkah pertama adalah nyiapin kantinnya. Ya, biar pekerja mikro kita produktif, kita harus kasih menu makanan yang paling pas buat mereka. Tapi ini bukan sekedar ngasih makanan paling enak loh. Resepnya harus pinter, harus murah. Makanya sering banget pakai limbah industri kayak tetes tebu atau molase. Bahannya juga harus yang gampang dicari kapan aja. Dan yang paling penting, resepnya harus bisa bikin hasil panen melimpah, tapi nggak bikin proses pemurnian di akhir jadi susah. Jadi, ini tuh perpaduan antara ilmu biologi dan hitung-hitungan bisnis. Jadi, apa aja sih isi subnutrisi ini? Coba kita lihat ya. Ada sumber karbon, kayak molase. Anggap aja ini nasinya buat energi. Terus ada sumber nitrogen. Nah ini lauknya buat ngebangun protein. Ada juga mineral. Ini kayak vitaminnya, biar mesin di dalam selnya jalan lancar. Yang menarik, kadang ditambahin juga prekursor. Ini kayak suplemen khusus. Misalnya asam fenil asetat, ini bisa ngeboost produksi penisilin. Tiap bahan punya tugasnya sendiri-sendiri. Oke, bagian ketiga. Makanannya udah siap. Sekarang waktunya kita atur lingkungan kerjanya. Kita harus ciptain suasana yang sempurna, mirip kayak ngatur AC dan ventilasi di pabrik, biar semua pekerjanya nyaman dan produktif. Dan ini dia, panel kontrolnya. Di sini, semuanya harus presisi. Nggak ada ruang buat kesalahan sekecil apapun. Suhu, pH, kadar oksigen, semuanya dipantau detik per detik, secara real time. Bayangin, suhunya geser 1 derajat aja, bisa-bisa produksi yang nilainya jutaan dolar langsung gagal total. Ada 4 tombol utama nih yang harus terus diawasi. Suhu ini harus pas banget buat kerja enzim mikrobanya. Terus pH atau tingkat keasaman ini ngaruh ke cara mereka menyerap nutrisi. Lalu ada oksigen terlarut. Ini penting banget buat mikroba yang butuh napas. Terakhir, kecepatan pengadukan. Harus cukup kenceng biar nutrisi nyebar, tapi jangan sampai malah rusak sel-selnya. Benar-benar butuh keseimbangan yang pas. Nah, dari semua itu, yang paling tricky itu soal oksigen. Kenapa? Soalnya oksigen itu susah banget larut dalam air, apalagi di dalam subfermentasi yang kental. Jadi ini benar-benar jadi tantangan rekayasa yang besar. Gimana caranya mastiin semua mikroba kebagian oksigen yang cukup? Dan ini dia solusi cerdasnya. Ada alat namanya sparger yang tugasnya nyemburin udara ke dalam dan impeller yang muter kayak blender raksasa. Tujuannya cuma satu, mecah udara jadi jutaan gelembung super kecil. Logikanya sederhana, makin kecil gelembungnya, makin luas permukaannya, makin gampang oksigennya larut. Mirip kayak gula pasir yang lebih cepat larut dibanding gula batu. Ini contoh keren gimana masalah biologi dipecahin pakai trik rekayasa fisika. Oke, bagian 4. Kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang, ayo kita lihat hasilnya. Emangnya
Produk-produk apa sih yang bisa mengubah dunia yang keluar dari lini perakitan mikroskopis ini? Ini salah satu contoh paling ikonik, penisilin. Foto bersejarah ini adalah bukti betapa pentingnya proses fermentasi substrat cair buat salah satu penemuan medis terbesar sepanjang sejarah. Tanpa teknologi ini, kita nggak bakal punya antibiotik yang diproduksi massal seperti sekarang. Prosesnya sendiri cerdik banget, pakai strategi 2 fase. Fase pertama itu fase pesta. Jamur penicillium dikasih makanan berlimpah biar populasinya meledak jadi banyak banget. Begitu udah rame, masuk fase kedua, fase diet ketat. Makanannya dibatasin. Nah, stres karena kelaparan ini justru memicu si jamur buat ngeluarin senjata pertahanan dirinya, yaitu penisilin. Jadi kita sebenarnya manfaatin insting bertahan hidup mikroba buat bikin obat untuk kita. Keren kan? Dan fleksibilitasnya itu luar biasa. Cuma dengan ganti jenis mikroba dan atur kondisinya, kita bisa bikin produk yang beda jauh. Buat penisilin, kita pakai jamur dan butuh banyak oksigen. Buat bioetanol, kita pakai ragi dan justru nggak boleh ada oksigen. Proses dasarnya sama, tapi hasilnya bisa macam-macam banget. Bagian terakhir nih. Jadi setelah ngelihat semua kerumitannya, apa sih sebenarnya resep rahasia buat ngejalanin pabrik mikroba ini biar sukses? Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Pada dasarnya, keberhasilannya itu ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, resep yang pinter. Bagus buat mikrobanya, tapi juga murah buat kita. Kedua, kontrol yang presisi. Menjaga kondisi pabrik tetap sempurna setiap saat. Dan pilar ketiga, skala. Kemampuan buat mindahin proses dari botol kecil di lab ke tangki industri raksasa. Kalau salah satu pilar ini goyah, semuanya bisa gagal. Nah, ini yang bikin kita mikir ke depan. Kita udah berhasil jadi semacam manajer buat triliunan pekerja terkecil di bumi ini, buat bikin obat, makanan, sampai energi. Pertanyaannya sekarang selanjutnya apa? Seiring kita makin jago jadi arsitek dunia mikroba ini, produk revolusioner apa lagi ya yang bakal kita ciptain? Mungkin jawabannya sedang diproses di dalam tangki-tangki itu saat ini juga.